Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Perhatikan video berikut ini. Tahukah kamu organisme apa yang ada dalam video tersebut? Untuk mempelajari hal tersebut, mari kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri umum Pteridophyta, yang kedua menjelaskan cara reproduksi Pteridophyta, yang ketiga menjelaskan klasifikasi Pteridophyta, yang keempat menjelaskan peranan Pteridophyta bagi kehidupan. Ciri-ciri Pteridophyta yang pertama tumbuhan bekormos atau sudah dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. 2. Jaringan pengangkut tipe sistem konsentris. 3. Terjadi metagenesis. 4. Generasi sporopit akarnya sejati, umurnya panjang dan merupakan keturunan generatif. 5. Generasi gametopitnya protalium, tidak punya akar sejati dan mempunyai antheridium dan archegonium. Yang keenam, embrionya berkutub satu. Yang ketujuh, ujung daun paku yang muda umumnya menggulung. Kedelapan, akar paku berupa akar serabut, terdapat kaliptra, tipe pembuluh angkut, tipe konsentrik. Yang kesembilan, batang umumnya berupa akar tongkat kecuali pada paku tiang dan sejenisnya. Yang kesepuluh, daun paku dapat dibedakan menjadi mikropil dan makropil, tetapi dapat juga dibedakan menjadi sporopil dan tropopil. Reproduksi Pteridophyta ada dua, yakni secara aseksual dengan pembentukan spora di dalam sporangium dan menggunakan rizom. Yang kedua, reproduksi seksual dengan pembentukan spermatozoid di dalam antheridium dan ovum di dalam archegonium. Metagenesis tumbuhan paku. Yang pertama diawali dengan spora tumbuh menjadi protalium muda, kemudian berkembang menjadi gametopit dengan organ seksual berupa antheridium yang menghasilkan sel sperma dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot dengan sifat diploid. Kemudian zigot tumbuh menjadi sporopit. Sporopit membentuk sporangium dan sporangium akan kembali menghasilkan spora. Paku itu berdasarkan sporanya terbagi menjadi tiga. Ada paku homospora, yaitu kelompok tumbuhan paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora saja. Misalnya pada paku kawat atau Lycopodium clepatum. Yang kedua, paku heterospora, yakni kelompok tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrospora jantan dan makrospora betina. Contohnya paku semanggi atau Marsilea crenata. Selanjutnya, paku peralihan, yaitu kelompok tumbuhan paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagian jantan dan sebagian betina. Misalnya paku ekor kuda atau Equisetum debil. Klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama, paku purba atau Phylloxida. Umumnya tidak berdaun atau daunnya kecil dan tidak berakar sejati. Kebanyakan hidup di zaman purba dan ditemukan dalam bentuk fosil. Menghasilkan satu jenis spora, yaitu paku homospora. Contohnya Psilotum nudum. Yang kedua, paku kawat atau Lycopsida. Cirinya berdaun kecil dan tersusun spiral. Sporangium muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus atau kerucut. Batangnya seperti kawat. Contohnya Lycopodium selaginella. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Sphenopsida. Cirinya daun kecil, tunggar, dan tersusun melingkar.
Sporangium terdapat dalam Strobilus kerucut, disebut juga paku peralihan. Contohnya Equiselum dan Calamites. Yang keempat, paku sejati atau Pelicinae. Cirinya daunnya besar, daun muda menggulung. Sporangium terdapat pada sporopil, daun penghasil spora. Gametopit memiliki klorofil dengan ukuran bervariasi. Gametopit bersifat uniseksual atau biseksual. Contohnya paku sarang burung, kemudian suplir dan semanggi. Manfaat tumbuhan paku untuk tanaman hias, misalnya Platycerium bifurcatum atau paku tanduk rusa. Untuk bahan obat-obatan, misalnya Lycopodium clavatum. Untuk sayuran, misalnya Marsilea crenata. Sebagai pupuk hijau, misalnya Azolla pinnata. Dan sebagai pelindung tanaman pertanian, misalnya Glycenia linearis. Oke, sekian pertemuan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.